Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Marilah pada pagi hari ini, bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita sejenak bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita memuji, memuliakan namanya, dan memohon pimpinannya di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan senantiasa menolong kita. Marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan memimpin kita. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan tinggal dekat. Bila anjalku telah menjelang, dengarku berseru, peganglah tanganku, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan puji-pujian kami, sembah sujud syukur kami ya Tuhan. Kami sungguh memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami. Kami memohon Tuhan memulihkan kami, supaya kami dapat melihat kasih-Mu, melihat pimpinan-Mu secara jelas di dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami melalui sabda yang hendak kami baca dan kami dengar. Tolonglah kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai perenungan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca Kejadian 28 ayat 15 sampai 18 yang demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Amin. Yakub sadar bahwa dirinya telah memperdaya ayahnya, yaitu Ishak, maupun Esau kakaknya. Sehingga dengan caranya
Yakub akhirnya memperoleh hak kesulungan. Yakub sadar jika Esau pasti marah. Oleh karena itu, Yakub melarikan diri. Nah, di tengah perjalanan, Yakub beristirahat di sebuah tempat. Lalu di tempat itu, Yakub bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Dan Tuhan juga bersabda melalui mimpinya bahwa Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub di dalam hidupnya. Inilah yang dialami oleh Yakub. Yakub sebagai orang yang telah berbuat dosa. Lalu Tuhan menyapa Yakub. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap Yakub terhadap sapaan Tuhan itu? Ternyata sikap Yakub adalah sikap yang benar. Di mana di sini dikatakan Yakub bangun dari tidurnya dan Yakub menjadi takut. Yakub mengatakan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi ketika Yakub berbuat dosa, Yakub seakan-akan lupa akan Tuhan. Dan ketika Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada Yakub, Yakub akhirnya sadar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Yakub, sehingga Yakub menjadi takut, sungguh amat takut. Dan akhirnya Yakub mengambil batu dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuangkan minyak ke atasnya. Dan melalui batu ini menjadi peringatan bagi Yakub bahwa Allah ada, sehingga Yakub akan dijauhkan dari segala perbuatan dosa. Yakub akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian pula dengan kita. Kita pun manusia berdosa. Dan tentu saja Allah menyapa kita dengan kemuliaannya. Allah datang ke dalam dunia ini dalam rupa seorang hamba. Nah, ketika Allah telah menunjukkan kuasanya kepada kita, pertanyaannya, bagaimana sikap kita? Sikap Yakub menjadi takut. Lalu Yakub mengingat peristiwa itu, Yakub memuji, memuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita? Ketika Allah menunjukkan kemuliaannya kepada kita, seharusnya sikap kita pun sama seperti yang ditunjukkan oleh Yakub. Kita menjadi takut, gentar kepada Allah. Lalu kita mengingat-ingat akan kemuliaan Allah. Dan kita tidak berbuat dosa lagi. Karena Allah selalu menghadapkan wajahnya kepada kita. Dan kita tidak akan berbuat dosa. Menjauhkan diri dari segala dosa. Dan jika berbuat dosa, bersedia memohon ampun kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi ketika Allah menunjukkan kemuliaannya, kita tidak bereaksi, kita biasa-biasa saja, kita tidak peduli. Jika ini yang terjadi, tentu bukan hal yang diharapkan. Oleh karena itu, marilah sebagai anak-anak Tuhan, kita bersedia untuk menyambut kemuliaan Tuhan, sadar jika Tuhan ada di tempat kita berada, dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kita, dan kita akan menjaga diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, seperti Yakub sadar
bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tolonglah kami, supaya kami senantiasa sadar bahwa Engkau juga selalu hadir di mana kami berada. Sehingga kami akan selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami berusaha menjauhi segala kejahatan. Tolonglah kami, Tuhan. Kami memohon pimpinan-Mu untuk kehidupan kami pada hari ini. Kami memohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Kami juga memohon Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Tolonglah kami Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang tertimpa bencana, tolonglah mereka. Tuhan memulihkan mereka. Demikian pula untuk para usia lanjut, Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Bagi yang berputus asa, Tuhan kiranya boleh memberikan pengharapan di dalam hati mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, supaya mereka dapat bersikap secara bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap ingat bahwa Tuhan hadir di mana kita berada. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saat ini kita akan ke ladang dan kita akan melihat bagaimana keadaan ladang pada hari ini. Mari. Selamat pagi. Hari ini kita mau ke ladang lagi, kita akan tengok ladang hari ini sedang panen atau belum, sedang menanam apa, ya kita lihat. Kita lihat depan ya. Kita sampai di musola. Ini kemarin baru direnovasi, jendelanya diganti dengan yang dari aluminium, tadinya kayu. Sepi tumben. Nah, ini namanya TPBU, Tanah Tinggi, tempat pemakaman bukan umum. Ini pemakaman ini udah lama sekali. Kalau kata Pak Rimat, sejak Pak Rimat kecil pemakaman ini sudah ada. Dan kata orang ini yang rata ini sebetulnya sudah ada dalamnya. Cuma dulu tidak dikasih apa ya, tidak diberi nisan seperti itu, hilang rata. Nah, nanti buat ngubur lagi itu. Nah, kita mau sampai di ladang. Ini gawang untuk main anak-anak. Jadi kalau sore di sini rame, anak-anak main bola, main layangan. Ya, di sini, di sana itu kalau malam rame, orang-orang mancing, mengadakan lomba. Oh, ini Mas Doeng belum
belum motong ini, jadi masih balak. Kita ada 2 minggu ya, kemarin Sabtu kemarin kita nggak kesini ya. Aduh, licin. Ya. Nah, ini ladang hari ini. Wah, itu labu yang ditanam ibu-ibu itu gede loh. Aduh, udah tumbuh gede, kelihatan nggak? Kalau saya lihat, kalau sini nggak lihat nggak? Ya, gede itu labunya. Kita lihat ya. Nah, ini kangkung sudah hampir siap dipanen. Besok lah, 2 hari lagi nih. Kalau ini kangkung yang ini sudah dipanen, dan yang itu juga sudah. Nah, Pak Rima ternyata di sana nanam timun suri. Jadi nanam timun suri juga untung-untungan ya, karena timun suri kalau kena banjir selesai, nggak bisa diapa-apain. Nah, ini bekas panenannya, ini dipotong. Nah, ini timun suri. Jadi kalau nanam timun suri sekarang diharapkan nanti puasa sudah panen. Jadi orang sini kalau buka puasa itu seneng pakai timun suri. Itu di sana juga, yang ujung sana itu juga pakai timun suri. Ini juga timun suri. Kalau puasa kemarin 2025 Pak Rimat berhasil itu panen timun suri. Ya, kita doakan semoga ini juga panen ya, tidak banjir gitu. Sebab musuhnya timun suri itu banjir. Jalur timun suri udah kena banjir, ya sudah, nggak bisa diapa-apain, ditinggal aja. Kita lihat kaliangke. Kaliangke, oh airnya ya normal lah, agak banyak sedikit. Ini timun suri 1, 2, 3, 4, 5 galengan. Nah, sana sekarang udah balas sekali, jadi saya nggak berani ke sana. Ini Pak Riman kemana ini? Ya, kita ke atas ya, ke sana. Kita cari Pak Riman di atas. Nah, ini ladang yang dikerjakan oleh ibu-ibu itu. Ada tanam pisang, tanam jagung, tanam apa itu, kangkung apa itu. Pokoknya semuanya ditanam dah dalam satu tempat. Itu labunya udah gede. Nah, ini anjang-anjangnya Pak Rimat kalau nanam kacang panjang pakai ini. Diikat ini di pohon, kalau nggak diikat banjir mah hilang. Jalannya naik, pleset. Nah, ini jalan menuju ke tempat Pak Rimat.
Nah, ini pemancingannya. Kalau malam rame di sini, lomba mancing. Oh, nah itu dia Parimat. Ternyata di sana. Baru ngangkutin apa itu Parimat? Kita lihat ya, ngangkutin apa sih? Nah, itu ke sana itu. Itu ke sana. Kita tunggu sini dulu ya. Nah, itu Parimat datang itu. Tuh, Parimat datang tuh. Buat apa Parimat? Buat apa? Buat nanam pohon, Pak. Oh, itu tanah biasa. Ini tanah biasa. Mungkin sawah. Iya. Orang. Oh, baru ngangkat sekali tuh. Iya. Oh. Muka lagi. Oh, ini buat di apa? Polybag itu. Ya, waduh. Buat nanam apa? Pisang. Pisang. Yang bisa apa? Udah punten. Oh, gitu. Mau sawah lagi. Jadi Parimat ngambil tanah di sana nanti untuk polybag. Nah, polybagnya untuk tempat ini loh. Tempat pohon ini, Calathea namanya. Ini Calathea. Jadi satu polybag isinya 3. Itu Rp5.000. Nah, kalau ini yang ini Caribae. Ini Caribae juga kayak pohon pisang ya. Nah, itu. Jadi kalau nanam ini Calathea ini 3 bulan. 3 bulan bisa dipanen. Ya, satu polybag isi 3, asal sudah ada polybagnya, sudah ada tanamannya, pasti ada yang ngambil. Gitu. Ya, ini Calathea, ini Caribae gitu ya. Kita pamit ya. Parimat, saya pulang dulu ya.